Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Untuk pembelajaran 3 kita akan membahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Pembelajaran bahasa Indonesia masih tetap di ide pokok paragraf, sedangkan pada pembelajaran IPA masih tetap di perkembangbiakan vegetatif. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video penjelasan berikut ini. Dengan perkembangbiakan jagung, jagung berkembang biak secara generatif, diawali dengan penyerbukan dan pembuahan sampai terbentuk biji. Biji jagung ditanam dan tumbuh menjadi tanaman jagung yang baru. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, secara generatif dan vegetatif. Bagaimana tumbuhan berkembang biak secara vegetatif? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Pada pohon pisang yang sudah tua, maka akan tumbuh tunas atau anakan pisang. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Jadi, tanaman baru tidak tumbuh dari biji. Tanaman baru berasal dari induknya, bisa dari tunas, umbi, spora, dan lain-lain. Wortel berkembang biak dengan umbi akar. Kentang dan ubi jalar berkembang biak dengan umbi batang. Cocor bebek dengan tunas adventif. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Jelaskan cara berkembang biak tanaman-tanaman berikut ini. Tuliskan hasilnya di buku tulismu dalam bentuk tabel. Selamat mengerjakan anak-anak hebat. Tumbuh-tumbuhan memiliki manfaat yang sangat besar untuk manusia, baik yang berkembang biak secara vegetatif maupun secara generatif. Sekarang mari kita baca teks berikut ini yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Bacalah teks berikut dalam hati. Nah, anak-anak, sekarang isilah diagram berikut dengan ide pokok dan informasi yang ada dalam bacaan yang sudah kalian baca tadi. Alhamdulillah, anak-anak, Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Kita patut bersyukur atas karunia tersebut. Anak-anak hebat, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan ide pokok paragraf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mengerti kan anak-anak penjelasan dari video yang tadi? Untuk tugas di pembelajaran IPA yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif terdapat di halaman 35 buku paket kalian. Sedangkan untuk pembelajaran bahasa Indonesia tentang ide pokok paragraf berada di halaman 37. Anak-anak, yang selanjutnya kita akan membahas tentang materi pembelajaran keempat tentang pembelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Dilihat anak-anak, disimak penjelasannya. Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila? Di pembelajaran 1, kamu sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram. Kamu juga sudah mengumpulkan informasi yang ada dalam bentuk tulisan. Buka kembali diagram tentang perkembangbiakan jagung dan baca dengan seksama. Berikut adalah ide pokok dari paragraf 1 dan kesimpulannya. Nah, coba kamu buka dan ingat kembali teks pada pembelajaran 1 kemarin. Paragraf 1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia.
Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kesimpulannya, jagung sangat penting di Indonesia. Nah, itulah ide pokok dan kesimpulan dari paragraf pertama. Nah, untuk paragraf kedua dan seterusnya kamu cari sendiri ya. Harus semangat. Simpulan teks laporan. Selain ide pokok, dalam teks laporan juga terdapat simpulan. Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Berikut langkah-langkah membuat simpulan. Yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan. Yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Yang ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi suatu pernyataan akhir. Kemudian, bagaimana ya cara mencari kesimpulan yang baik? Kesimpulan yang baik berisikan: yang pertama, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kemudian, yang kedua, intisari dari tulisan. Kemudian, yang ketiga, dimulai dari yang khusus ke umum. Kemudian, yang keempat, menggunakan kosakata baku. Terakhir, yang kelima adalah suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Itulah bagaimana cara mencari kesimpulan yang baik. Nah, sekarang kita beralih ke muatan PPKN. Anak-anak ibu, pahamilah kembali kelima sila dalam Pancasila berikut. Kamu masih hafal kan isi dari Pancasila? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada pembelajaran 4 ini, kita akan mempelajari penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, kita telah mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan sila kedua. Kali ini, kita akan mempelajari sila ketiga dalam Pancasila. Bunyi sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengandung makna usaha menuju persatuan rakyat dalam negara Republik Indonesia. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Yang pertama, bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian, yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa. Kemudian yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Itulah beberapa contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Nah, ini adalah tugas untuk kamu. Sudah disimak anak-anak penjelasan tentang bahasa Indonesia dan PPKN. Untuk bahasa Indonesia tadi dijelaskan tentang menyimpulkan suatu paragraf, sedangkan untuk PPKN tentang pembahasan sila ketiga Pancasila. Untuk tugas di pembelajaran 4, anak-anak pembelajaran bahasa Indonesia berada di halaman 42. Sedangkan untuk pembelajaran PPKN terdapat di halaman 43. Jika ada anak-anak yang ingin ditanyakan sama Ustazah, langsung japri ke Ustazah ya nak. Sekian dulu dari Ustazah. Semoga kalian tetap semangat belajarnya, sehat di rumah dan lancar semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum.